pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan hari ini bertemu dengan saya Sri Rahmawati dalam mata pelajaran Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian dengan subtema Teknik Pengendalian Mutu. Sebelum kita berbicara tentang mutu, pernahkah kalian melihat buah atau sayur yang sudah busuk? Atau saat kalian membeli atau memetiknya, buah dan sayur tersebut dalam keadaan kotor atau rusak? Tentunya sering ya. Nah, dalam keadaan tersebut, hal itu disebabkan oleh penurunan mutu suatu bahan, sehingga menyebabkan bahan pertanian tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk menjaga mutu suatu bahan tetap bagus, kita harus tahu cara mencegah penurunan mutu tersebut. Tetapi, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu mutu? Mutu adalah gabungan dari sejumlah atribut yang dimiliki oleh bahan atau produk pangan yang dapat dinilai secara organoleptik, di mana atribut tersebut meliputi parameter kenampakan, rasa, tekstur, dan aroma. Karakteristik mutu dapat dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik yang bersifat sensorik atau eksternal, yang maksudnya adalah mutu yang dapat dilihat dan dinilai langsung oleh panca indera, baik itu oleh mata, oleh alat peraba, oleh hidung, dan oleh mulut. Dimana contohnya indera penglihatan dapat digunakan untuk menilai warna, bentuk, kilau, dan ukuran. Sedangkan indera peraba itu dapat digunakan untuk menilai tekstur bahan. Indera penciuman itu dapat digunakan untuk menilai bau dan aroma. Serta indera perasa itu bisa digunakan untuk menilai rasa bahan. Apakah bahan tersebut berasa manis, pahit, asam, atau berasa asin. Yang kedua adalah bersifat tersembunyi atau internal, yang maksudnya adalah kondisi yang terdapat di dalam bahan itu sendiri, di mana karakteristik mutu tersembunyi terdiri atas ketebalan daging buah, rendemen, tingkat kerusakan, cita rasa, nilai gizi, toksisitas, dan umur simpan. Selain itu, karakteristik yang perlu diperhatikan adalah batas kadaluarsa atau masa simpan produk, sampai kapan produk itu bisa dikonsumsi. Kemudian kebersihan, kehalalan, dan etika. Nah, ini contoh karakteristik dan komponennya. Itu tampilannya, ada ukurannya, terdiri dari dimensi, bobot, dan volume, bentuk dan kondisinya, ada nisbah diameter panjang, lebar, kehalusan, kepadatan, dan keseragaman. Kemudian warnanya seragam atau tidak, hijau semua, merah semua, atau kuning semua. Kemudian kilap, sifat lapis lilinnya. Kemudian cacatnya, baik secara morfologis, fisik, dan mekanis, fisiologis, patologis, dan entomologis. Kemudian tekstur. Apakah teksturnya kokoh atau kuat, keras, lembut, renyah, atau berair? Mungkin terasa seperti berpasir, atau kelihatan atau terasa berserat. Kemudian cita rasa. Cita rasa itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan melalui indera perasa kita, oleh lidah kita. Misalnya rasa manis, asam, sepat, pahit,
serta cita rasa dan bau asin. Kemudian nilai gizi. Nilai gizi pada produk yang kita buat atau produk yang kita panen, apakah dia mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, atau mineral. Begitupun dengan keamanannya. Apakah dia aman dari mitoksin atau racun? Apakah dia aman dari cemaran atau residu kimia dan logam berat akibat pemakaian pestisida, akibat pemakaian pupuk yang berlebih, serta kontaminasi mikroorganisme. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. Faktor yang mempengaruhi mutu ada dua, yaitu faktor prapanen atau faktor sebelum panen, dan faktor pasca panen, artinya faktor setelah dipanen. Nah, faktor sebelum panen atau prapanen itu terdiri dari ukuran. Apakah ukurannya besar, kecil, atau sedang? Kemudian lokasi budidaya, di mana kita membudidaya produk tersebut, di mana kita memelihara produk tersebut. Kemudian jarak ke konsumen. Jarak ke konsumen ini maksudnya dari tempat produksi atau dari tempat budidaya ke tempat penjualan atau ke tempat konsumen. Kemudian kandungan senyawa beracun, di mana kandungan senyawa beracun ini bisa dipengaruhi oleh faktor penambahan bahan makanan, bisa dipengaruhi oleh reaksi kimia tersendiri yang terjadi di dalam bahan, kemudian bisa juga dipengaruhi oleh penggunaan pestisida ataupun bahan-bahan kimia selama proses budidaya, dan lain-lain. Karena pada saat penggunaan bahan-bahan kimia tersebut, baik selama proses budidaya maupun proses pengolahan, itu bisa terjadi proses residu yang menyebabkan bahan beracun tersebut tetap berada di dalam produk. Kemudian organisme parasit. Organisme parasit ini adalah organisme-organisme yang dapat menyebabkan produk kita itu rusak, baik itu dalam berbentuk jamur, berbentuk bakteri, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah faktor pasca panen, artinya faktor setelah kita panen, setelah produk tersebut dibuat atau dipanen. Yang pertama adalah faktor pembersihan. Setelah dipanen, itu sangat perlu dilakukan pembersihan. Dengan tujuannya apa? Agar produk tersebut setelah dibawa pada tempatnya sudah dalam keadaan bersih. Sehingga kalau produk sudah dalam keadaan bersih, maka dia masa simpannya akan bisa sedikit lama. Kenapa? Karena meminimalisir kontaminasi mikroba, membersihkan dari benda-benda asing, dan bisa dipisahkan dengan produk-produk yang rusak lainnya akibat bantingan, kemudian gesekan, dan lain sebagainya, sehingga produk kita benar-benar dalam keadaan bersih. Kemudian yang kedua, pengupasan. Pengupasan artinya proses pemisahan kulit dengan daging. Kemudian sortasi. Sortasi ini adalah proses pemisahan produk sesuai dengan sifat fisiknya, baik ukurannya maupun warnanya, teksturnya. Nah, misalnya yang besar sama besar, yang kecil sama kecil, yang berwarna merah sesama warna merah, yang warna kuning sesama warna kuning. Kemudian pengawetan. Pengawetan adalah proses yang dilakukan untuk
memperlama masa simpan produk, di mana pengawetan ini bisa dilakukan secara alami dan bisa dilakukan secara buatan. Kemudian proses pengemasan. Proses kemasan ini adalah dengan tujuannya untuk menjaga kualitas produk, mempermudah dalam memperkenalkan produk, kemudian memberikan informasi pada produk. Kemudian proses penyimpanan, standarisasi mutu, dan transportasi. Selanjutnya, jenis kerusakan. Jenis kerusakan dapat dibagi menjadi 3, yaitu kerusakan fisik. Apa itu kerusakan fisik? Kerusakan fisik adalah kerusakan pada produk hasil pertanian yang disebabkan adanya perlakuan fisik. Contohnya seperti kerusakan tomat akibat gesekan dan tekanan. Kemudian itu kerusakan kimia. Kerusakan kimia adalah kerusakan yang disebabkan oleh reaksi kimia yang terjadi pada produk tersebut, baik itu reaksi respirasi, autolisis, atau proses oksidasi pada produk itu sendiri. Nah, contohnya seperti pada buah apel yang mengalami browning atau kecoklatan. Yang ketiga adalah kerusakan biologis. Apa itu kerusakan biologis? Kerusakan biologis adalah kerusakan yang disebabkan oleh makhluk hidup, baik itu bakteri, jamur, atau serangga, di mana pertumbuhan mikroorganisme tersebut dipengaruhi oleh aktivitas air atau air, bahan pangan, suhu, pH, ketersediaan oksigen, dan kandungan gizi pada produk tersebut. Contohnya pada jeruk yang busuk, ini akibat dari pengaruh mikroorganisme sehingga menyebabkan produk jeruk ini busuk. Yang selanjutnya adalah adapun upaya untuk mencegah terjadinya penurunan mutu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penanganan. Apa itu penanganan? Penanganan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan setelah panen, baik itu pembersihan, sortasi, dan grinding, dan lain sebagainya untuk menjaga kualitas bahan tersebut tidak terjadi kontaminasi sehingga produk tersebut bisa awet. Kemudian proses pengolahan, yaitu proses pengolahan produk agar produk tersebut bisa menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi, sehingga mempermudah dalam proses distribusi dan lain sebagainya. Kemudian pengawetan. Nah, yang pertama adalah proses penanganan. Proses penanganan, beberapa proses penanganan, salah satunya dan yang pertama adalah pre-cooling. Pre-cooling ini adalah proses pendinginan komoditi secara cepat sehingga mencapai suhu yang diinginkan segera setelah panen sebelum disimpan pada tempat transisi. Nah, kemudian penanganan steril. Kalau penanganan steril adalah proses penanganan atau perlakuan pada produk dalam keadaan bersih dengan tujuan untuk menghindari kontaminasi produk, baik kontaminasi benda asing, kontaminasi mikroorganisme, maupun kontaminasi fisik manusia yang menyebabkan terjadinya produk-produk tersebut cepat rusak. Kemudian pencucian. Pencucian ini pembersihan agar produk tersebut bersih, baik dari tanah, baik dari
debu, dan lain sebagainya. Kemudian pengupasan, blanching. Apa itu blanching? Blanching adalah proses pemanasan singkat dengan tujuan memperbaiki tekstur produk dan memperpanjang masa simpan produk. Kemudian sortasi dan grinding. Sortasi adalah pemisahan produk yang sudah bersih sesuai dengan sifat fisiknya, baik itu sesuai ukurannya, sesuai warnanya, atau sesuai teksturnya. Yang kedua adalah pengolahan. Pengolahan itu ada 3. Pengolahan menggunakan suhu rendah atau pendinginan. Kemudian pengolahan dengan proses iradiasi, di mana pada proses iradiasi ini adalah proses pengolahan bahan pangan dengan cara dipaparkan langsung pada sinar gamma, sinar X, atau bekas elektron dengan tujuan untuk inaktivasi mikroorganisme sehingga produk tersebut bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian penggunaan bakteri antagonis seperti pada proses pembuatan tape, pada proses pembuatan tempe, pada proses pembuatan yogurt. Itu menggunakan mikroorganisme. Kemudian yang ketiga adalah proses pengawetan. Proses pengawetan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penggunaan suhu rendah, yaitu proses pendinginan. Kemudian penurunan kadar air. Penurunan kadar air ini bisa disebut juga dengan proses pengeringan. Kenapa perlu dilakukan pengeringan? Yaitu dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kadar air di dalam produk sehingga produk tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama, kemudian mempermudah dalam proses distribusi. Yang ketiga adalah penambahan senyawa kimia, yaitu penambahan bahan-bahan pengawet agar produk tersebut bisa awet, bisa disimpan dalam waktu yang lama, sehingga produk tersebut tidak mudah rusak. Yang keempat adalah proses fermentasi. Proses fermentasi tersebut misalnya contohnya pada pembuatan tape, pada pembuatan tempe, pada pembuatan yogurt. Itu proses fermentasi ya. Di mana proses fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik. Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.